Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Alfitri Praptono dengan NIM 61 2018 051. Akan mempresentasikan mengenai strategi wisata di Kota Salatiga. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, apa saja pengelompokan objek wisata di Kota Salatiga dan sekitarnya. Yang kedua, bagaimana pola graf dari pengelompokan objek wisata di Kota Salatiga dan sekitarnya. Yang ketiga, bagaimana tabel matriks dari pengelompokan objek wisata di Kota Salatiga dan sekitarnya. Kota Salatiga merupakan salah satu kota kecil yang sering dikunjungi oleh wisatawan dikarenakan kota ini dijuluki kota dengan toleransi yang tinggi. Berbagai macam agama berada di kota ini hidup dengan rukun dan damai. Selain toleransinya, Kota Salatiga memiliki banyak objek wisata yang menarik. Karena itulah, dari banyaknya objek wisata yang ada di kota ini, objek wisata tersebut dapat dikelompokkan dari segi jarak, biaya masuk ke objek wisata, dan rating dari tempat wisata tersebut. Di sini, saya akan mengelompokkan objek wisata dari segi biaya masuknya. Ada 3 kategori pengelompokan. Yang pertama, premium. Ketika rute tersebut memiliki derajat menarik lebih tinggi. Lalu, kedua, excellent. Ketika tingkat pariwisata memiliki derajat lebih rendah dari premium, tapi lebih tinggi dari ekonomis. Lalu kategori ketiga yaitu ekonomis. Ketika tingkat pariwisata memiliki derajat lebih umum dan ekonomis, namun tetap menarik. Premium sendiri memiliki range harga yaitu besar dari 50.000. Kategori excellent memiliki range harga 10.000 hingga 30.000. Dan kategori ekonomis memiliki range harga kecil dari 10.000. Berikut merupakan data yang saya ambil. Saya mengambil 9 objek wisata dengan harga tiket masuk yang berbeda. 9 objek wisata tersebut yaitu yang pertama, lapangan Pancasila dengan harga 2.000 atau biaya parkir, Saloka dengan harga 150.000 per orang, Pohon Pengantin dengan harga 2.000 atau biaya parkir, Guarong dengan harga 15.000 per orang, Kopeng Tritop dengan harga 110.000 per orang, Dusun Semilir dengan harga 150.000 per orang, Taman Wisata Kopeng dengan harga 15.000 per orang, dan Taman Tingkir 2.000 dengan atau biaya parkir, Atlantic Dreamland dengan harga 180.000 per orang. Dari data tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai berikut. Pada kategori premium ada objek wisata Saloka, Kopeng Tritop, dan Atlantic Dreamland. Pada kategori excellent ada objek wisata Dusun Semilir, Guarong, dan Taman Wisata Kopeng. Pada kategori ekonomis terdapat lapangan Pancasila, Pohon Pengantin, dan Taman Tingkir. Lalu dapat dibuat pola grafnya. Sebelum kita melihat pola grafnya, di sini ada keterangan yang menunjukkan bahwa nomor 1 merupakan Saloka, nomor 2 Kopeng Tritop, nomor 3 Atlantic Dreamland, nomor 4 Dusun Semilir, nomor 5 Guarong, nomor 6 Taman Wisata Kopeng, nomor 7 Lapangan Pancasila, nomor 8 Pohon Pengantin, nomor 9 Taman Tingkir. Nah, berikut merupakan pola grafnya. Dapat disimpulkan bahwa pada kategori premium, total jarak dan waktu tempuh perjalanan dari Saloka, Kopeng Tritop, dan Atlantic Dreamland yaitu sejauh 37 km dengan total waktu tempuh selama kurang lebih 1 jam 1 menit jika perjalanan dilakukan menggunakan mobil. Dan pada kategori excellent, total jarak dan waktu tempuh perjalanan dari Dusun Semilir, Guarong, dan Taman Wisata Kopeng yaitu sejauh 35 km dengan total waktu tempuh selama kurang lebih 1 jam 2 menit jika perjalanan dilakukan menggunakan mobil. Dan yang terakhir, pada kategori ekonomis, total jarak dan waktu tempuh perjalanan yaitu dari lapangan Pancasila, Pohon Pengantin, Taman Tingkir yaitu sejauh 7,5 km dengan total waktu tempuh selama kurang lebih 17 menit jika perjalanan dilakukan menggunakan mobil. Berikut merupakan tabel matriks jika kita lihat dari pola graf yang ada di atas. Satuan dari tabel matriks tersebut yaitu kilometer. Sebagai contoh, saya akan mencontohkan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Ruth dan keluarganya. Ruth dan keluarga sedang berlibur di Kota Salatiga.
Di hari pertama, Ruth ingin berkunjung ke objek wisata Saloka. Setelah dari Saloka, Ruth ingin ke objek wisata lainnya. Namun, objek wisata berikutnya, Ruth ingin ke objek wisata yang menarik, namun harga tiketnya terjangkau dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Dari permasalahan tersebut, kategori yang cocok adalah kategori ekonomis, karena memiliki biaya masuk yang terjangkau namun masih tetap menarik. Objek wisata dengan kategori ekonomis yaitu ada yang pertama, lapangan Pancasila, lalu yang kedua, pohon pengantin, dan yang ketiga, Taman Tingkir. Pada lapangan Pancasila, biaya tiket masuknya yaitu 2.000 atau biaya parkir. Jarak yang ditempuh dari Saloka ke lapangan Pancasila yaitu sejauh 8 km dengan waktu tempuh perjalanan dari Saloka ke lapangan Pancasila yaitu selama 13 menit. Pada pohon pengantin, biaya tiket masuknya yaitu 2.000 atau biaya parkir. Jarak dari Saloka ke pohon pengantin yaitu sejauh 5,6 km dan waktu tempuh perjalanan dari Saloka ke pohon pengantin yaitu selama 8 menit. Pada Taman Tingkir, biaya tiket masuknya yaitu 2.000 atau biaya parkir. Jarak dari Saloka ke Taman Tingkir yaitu 9,9 km dan waktu dari Saloka ke Taman Tingkir yaitu selama 18 menit. Jarak dan waktu dari ketiga objek wisata tersebut adalah sebagai berikut. Dari ketiga objek wisata tersebut, pohon pengantinlah yang lebih cocok, dikarenakan waktu dan jarak tempuh yang lebih efisien dibandingkan tempat wisata lainnya. Sekian presentasi saya mengenai strategi objek wisata di Kota Salatiga dan sekitarnya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.